Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi sistem koordinat, yaitu titik koordinat terhadap acuan titik A, B. Nah, sebelumnya kita ingat atau review terlebih dahulu untuk titik koordinat terhadap acuan titik pusat 0,0. Jadi misalkan di sini ada titik P, di sini ada titik S, maka berapakah koordinatnya kalau kita titik acuannya atau mulai menghitungnya dari titik pusat 0,0. Nah, untuk titik P yaitu 6 ke kiri dan 4 ke atas, berarti koordinatnya min 6,4. Sedangkan titik S yaitu 3 ke kanan dan 2 ke atas, maka koordinat titik S adalah 3,2. Nah, bagaimana jika titik acuannya bukan 0,0 tetapi terhadap A, B? Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Ya, menentukan titik koordinat terhadap titik acuan A, B. Oke, kita masih menggunakan titik P dan S. Nah, hanya saja sekarang kita misalkan ingin menentukan koordinat titik S, tetapi acuannya bukan 0,0, acuannya terhadap titik P. Nah, ya sekali lagi, kita menentukan koordinat titik S, tetapi acuannya bukan dari sini, bukan dari 0,0, tapi dari titik P. Bagaimana? Ya, berarti kita anggap titik P ini sebagai titik 0,0, karena kan kita anggap sebagai titik acuan. Jadi nanti kita menghitung koordinat titik S, tapi ngitungnya dari titik P, bukan dari sini lagi. Kita coba ya. Kalau kita mengacunya pada titik P, maka titik S itu akan menjadi berapa koordinatnya. Oke, sekali lagi kita mulai dari titik P sini. Kemudian titik S itu berarti ada 1, 2 di bawahnya titik P. Ya, itu untuk koordinat Y-nya ya. Untuk koordinat X-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekali lagi, titik S itu berada 9 langkah ke kanan untuk X-nya nanti, kemudian 2 langkah ke bawah untuk koordinat Y-nya. Maka koordinat titik S adalah 9, min 2 ya. Bukan 3,2 lagi, tetapi 9, min 2 jika menghitung titik koordinatnya dari titik P. Nah, kemudian apakah ada cara lain untuk menentukan koordinat titik terhadap titik acuan A, B? Kalau tadi kan kita menghitung berdasarkan langkah secara satu persatu dari sistem koordinatnya. Kira-kira ada cara lain enggak? Soalnya misalkan bagaimana kalau jarak titiknya itu saling berjauhan, kan nggak mungkin kita bikin koordinat atau sistem koordinat yang besar. Nah, jadi ada, jika diketahui titik S yaitu X, Y mengacu terhadap titik P, yaitu kita misalkan koordinatnya A, B, maka koordinat titik S-nya nanti akan menjadi titik S X aksen, Y aksen titik koordinatnya ya. Sehingga kita nanti akan menemukan X aksen itu akan sama dengan X dikurangi A, kemudian Y aksennya akan sama dengan Y dikurangi B. Oke. Nah, titik S, titik P ini nanti hanya penyimbolan saja.
nanti bisa berubah-berubah, bisa saja di sini yang P, di sini yang S, atau di sini huruf-huruf yang lain sebagai penamaan ya. Nah, yang harus kalian pahami atau yang menjadi kunci yaitu adalah koordinat-koordinatnya. X, Y itu adalah koordinat dari titik asal, A, B. Di sini adalah permisalan untuk koordinat titik yang menjadi acuan, sedangkan X aksen dan Y aksen itu menjadi koordinat dari titik hasil ya. Sekali lagi di sini X aksen Y aksen adalah titik hasil, X, Y itu adalah koordinat dari titik asal, A, B adalah koordinat dari titik yang menjadi acuan. Itu ya, karena kalau S, P itu nanti akan menjadi beda-beda. Tapi untuk permisalan koordinat titiknya itu sama dengan memasukkan rumus seperti ini. Oke, untuk lebih lanjut atau lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soal. Oke. Masih dengan menggunakan contoh soal yang tadi yang digambar ya, kita akan membuktikan benar tidak sih kalau pakai rumus ini koordinatnya itu hasilnya sama tadi ya, 9, min 2. Tadi ya diketahui titik S-nya itu adalah 3,2. Tadi kita mengacunya terhadap titik P, di mana koordinat titik P-nya itu adalah min 6,4 tadi ya. Nah, maka koordinat titik S-nya akan menjadi berapa nih? Nah, tadi kalau kita menghitung dengan jarak pada titik koordinat ya secara manual, titik S-nya itu tadi adalah 9, min 2. Nah, sekarang kita akan buktikan dengan menggunakan rumus. Ya. Maka kan akan kita ketahui titik S 3,2 ini adalah sebagai titik asalnya. Jadi kita bisa tentukan X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 2. Kemudian titik P yang min 6,4 ini kan sebagai acuannya atau sebagai titik yang akan menjadi pusatnya ya. Berarti A-nya adalah min 6, B-nya adalah 4. Nah, akan hasilnya akan menjadi berapa itu adalah X aksen dan Y aksen. Maka sekarang kita tinggal masukkan ke rumus. Yang pertama kita hitung dulu yang X aksen. X aksen itu adalah X dikurangi A. Ya udah kita masukkan 3 dikurangi, hati-hati tadi A-nya negatif jadi 3 min 6 ya. Sekali lagi jadi 3 untuk X-nya 3, ini min emang karena dari rumusnya. Kemudian karena L-nya negatif min 6 jadi 3 min 6. Maka hasilnya sama saja 3 plus 6 yaitu 9. Ini X aksennya. Kemudian untuk Y aksen kita masukkan rumusnya sama dengan Y minus B atau dikurangi B. Kita masukkan Y-nya tadi 2, B-nya 4. Jadi 2 min 4. Hasilnya min 2. Maka koordinat dari titik S sama ya hasilnya yaitu 9, min 2. Oke, biar lebih mantap lagi, kita coba cek contoh soal yang lainnya. Oke, sekarang kita coba ganti huruf ya. Diketahui titik H 23, min 9 mengacu terhadap titik K min 8,15. Maka koordinat titik H akan menjadi, kita data, kita punya titik H 23, min 9, maka koordinat X-nya adalah 23, Y-nya min 9. Titik K adalah min 8,15 sebagai titik acuan karena mengacu terhadap titik K.
berarti A-nya adalah min 8, B-nya adalah 15. Nah, ini H, yaitu X aksen, Y aksen. Berapa? Nah, kita tinggal hitung, masukkan rumusnya. Nah, masukkan angkanya. X-nya diganti 23, A-nya diganti min 8. 23 min 8. Jadi 23 ditambah 8 sama dengan 31. Sekarang kita hitung Y aksennya. Sama, sekarang masukin Y-nya, yaitu min 9, terus minus B. B-nya adalah 15. Jadi min 9, min 15. Hasilnya min 24. Oh, jadi nanti titik H-nya koordinatnya akan menjadi 31, min 24. Nah, sekarang kita akan mencoba contoh soal yang lain. Oke. Diketahui titik M min 7,6 mengacu terhadap titik N A, B sehingga menjadi M min 15, min 16. Koordinat titik N adalah, nah, di sini untuk contoh soal yang ketiga ini kita sudah punya titik M min 7,6 dan hasilnya juga sudah ada min 15, min 16. Yang belum ada adalah acuannya, yaitu titik N ini berapa koordinatnya. Nah, kita data terlebih dahulu supaya lebih mudah. Maka titik M yang min 7,6, X-nya adalah min 7, Y-nya 6. Nah, koordinat titik N-nya yaitu A, B. Nah, perlu kalian ketahui juga nanti di sini bisa saja permisalannya bukan A, B ya. Bisa saja bisa pakai X dan Y. Kalian nggak perlu bingung ya, nanti tinggal diganti saja X dan Y. Hanya saja bukan X dan Y yang ini yang dimaksud ya. Seperti itu. Tapi hanya untuk permisalan saja. Kemudian lanjut, M di min 15, min 16 ini, maka X aksennya adalah min 15 dan Y aksennya adalah min 16. Maka rumusnya masih sama, kita masukkan rumusnya masih sama, yaitu X aksen sama dengan X min A, hanya saja nanti kita tinggal menggantikan sesuai dengan apa yang ada. X aksennya adalah min 15, kita gantikan. X-nya juga sudah ada, yaitu min 7, kita gantikan. Nah, A-nya belum ada, ya sudah tetap A, min A, seperti itu. Kemudian dengan PLSV, min A pindah ke sini jadi A, min 15 pindah ke kanan jadi plus 15, jadi A-nya sama dengan min 7 ditambah 15, yaitu sama dengan 8. Begitu pula juga yang Y aksennya. Rumusnya sama, yaitu Y min B. Kita masukkan Y aksennya min 16, kemudian Y-nya 6, min B, B-nya belum ada, maka min B pindah ke kiri jadi B sama dengan 6, min 16 pindah ke kanan jadi plus 16, jadi 22. Maka kita menemukan koordinat titik N-nya adalah 8,22.